Halo teman-temanku sekalian, semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Dan yang paling penting tetap semangat, apapun tantangannya dalam hidup ini kita harus tetap semangat supaya segala pekerjaan kita terlaksana dengan baik dan rezeki kita lancar. Karena kita tidak akan bisa melakukan suatu pekerjaan kalau kita tidak dengan semangat penuh. Jadi apapun yang terjadi, sekalipun pada saat ini Anda sedang mengalami gagal bayar, teroran-teroran para debt collector pinjol sedang menghantui Anda, sedang dikirimi kepada Anda dengan masifnya, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, yang tidak senonoh, kalimat-kalimat intimidasi, bahkan cacian, bahkan ancaman-ancaman. Anda harus tetap semangat. Dan yang terpenting adalah jangan pernah memaksakan diri untuk terus membayar pinjol. Terlebih lagi jika keadaan atau situasi ekonomi Anda sedang tidak baik pada saat ini. Karena sangat bahaya ke depannya jika Anda terus memaksakan diri untuk membayar pinjol. Sudah banyak yang jadi korban ya teman-teman. Namanya pinjol tidak akan pernah lunas. Sekalipun dia lunas Anda bayar, suatu saat nanti Anda pasti akan tergoda lagi untuk memakai pinjol tersebut. Begitulah seterusnya. Dan kalau seumpamanya Anda tidak sanggup bayar, Anda coba lagi untuk pinjam ke pinjol lain, nanti Anda akan macet lagi. Jadi akan bertambah-tambah hutang Anda di pinjol. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan atau menstop supaya Anda terputus dari yang namanya riba adalah dengan cara galbay. Sampai kapanpun yang namanya pinjol itu tidak akan pernah lunas. Jadi begitulah caranya supaya Anda bisa berhenti dari yang namanya riba. Anda harus gagal bayar. Karena kalau Anda tidak gagal bayar, Anda tidak akan pernah berhenti dari yang namanya riba. Dan sampai kapanpun, hutang pinjol Anda tidak akan pernah lunas. Belum pernah ada yang saya tahu orang yang benar-benar bisa lepas dari yang namanya jeratan pinjol. Dia pasti akan ngutang terus. Baik, kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan juga kepada teman-teman. Apabila teman-teman belum sanggup untuk galbay karena masih takut dengan teroran, makian, cacian, intimidasi, ancaman-ancaman dari para debt collector pinjol, Anda bergabung ke grup WA dan Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini Anda akan punya mental yang kuat untuk galbay. Karena di grup ini Anda akan dapatkan booster mental. Kalian sesama kalian yang galbay akan saling mendukung, saling support, saling memberikan semangat, saling memberikan informasi, dan saling memberikan tips-tips dan juga cara-cara galbay yang aman dari senior-senior galbay kalian yang sudah galbay di berbagai pinjol di seluruh Indonesia. Jadi mereka siap untuk menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian tentang galbay. Jadi tidak usah takut. Kalian bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Dan bergabunglah bersama orang-orang yang sudah terbebas dari pinjol. Dan mereka siap selalu untuk membagikan pengalaman mereka dengan Anda. Sehingga Anda bisa menjalankan masa-masa galbay Anda dengan penuh percaya diri, dengan penuh semangat, dan juga dengan mental yang kuat. Jadi Anda tidak akan stres lagi di grup ini. Oke, silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi, kredit macet ini terus meningkat. Ini membuat para pinjol-pinjol ini semakin bingung. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah kehabisan nakal. Nasabah-nasabah diteror, diancam-ancam, diintimidasi, dimaki-maki, bahkan diancam untuk dipidanakan pun nasabah ini sudah tidak mau lagi ketakutan. Mereka sudah tidak mau lagi stres. Mereka sudah tidak mau lagi terjerat dengan yang namanya ancaman-ancaman dari para pinjol. Akhirnya mereka mulai kehabisan akal. Saya dengar-dengar mereka ini berencana untuk mengajukan gugatan. Katanya nasabah-nasabah yang galbay pinjol ini akan digugat ke sidang perdata. Pertanyaannya, apakah nasabah yang gagal bayar pinjol itu bisa diajukan atau digugat ke sidang perdata? Tentu bisa. Cuman pertanyaannya dan masalahnya adalah, seandainya pun nasabah itu digugat ke sidang perdata, emang apa sih masalahnya? Nggak ada, ya kan? Nggak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Nah, ketika nanti ini dibawa ke persidangan, tentu nanti akan diselidiki apa penyebabnya gagal bayar. Apakah sudah siap pinjol-pinjol ini untuk dibuka semua? Kenapa dan apa penyebabnya banyaknya atau meningkatnya gagal bayar sekarang ini? Selain banyak nasabah yang kehilangan pekerjaan dan juga banyak nasabah yang membutuhkan biaya-biaya untuk biaya-biaya anak sekolah di bulan Juli nanti, ya kan? Kan kita tahu bulan Juli nanti anak sekolah akan masuk sekolah. Tapi yang paling fatal di sini semua ialah
Seumpamanya, hal ini benar-benar digugat oleh pinjol-pinjolnya, disidangkan sidang perdata, maka akan terbukalah di sini semua kebobrokan dari para pinjol ini. Di mana para pinjol ini, sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini, ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam proses pelaksanaan kegiatan usaha mereka di Indonesia ini. Artinya mereka tidak pernah menaati satupun aturan dan peraturan dari OJK. Seperti yang pertama adalah mengenai bunga dan denda. Bunga dan denda sudah jelas mereka ini tidak menaati aturan dan peraturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK. Yaitu bunga hutang itu tidak boleh lebih dari 0,3% per hari. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian pinjaman apakah sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah dicairkan? Tidak. Kebanyakan atau hampir semua pinjol-pinjol ini jika diajukan pinjaman 1 juta, maka yang cair itu hanya 800 sekian. Yang sisanya kemana? Hilang, ya kan? Sementara pada saat membayar, nasabah sering sekali membayar sekitar 1.300.000, 1.400.000, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ini dengan cara pembayaran normal loh, belum ada denda, masih bunga-bunga saja. Terus yang selanjutnya yang sering dilakukan oleh para pinjol-pinjol ini adalah kesalahan memberikan pinjaman kepada nasabah yang tidak pernah mengajukan. Ini sering sekali terjadi seperti salah transfer, lalu kemudian nasabah-nasabah ini terkejut mereka mendapati ada uang di rekening mereka. Lalu kemudian ditanyakan, lalu terdapatlah bahwa ini dari pinjol A misalkan ya. Lalu kemudian dikembalikan ke pinjol A dengan cara menghubungi CS-nya. CS-nya memberikan nomor rekening dan ternyata setelah dikembalikan, beberapa waktu kemudian nasabah tersebut yang telah mengembalikan dana pinjaman tadi ditagih lagi dengan angsuran normal. Dia harus bayar uang yang tidak dia makan. Lalu kemudian ada juga lagi pinjol-pinjol, dan ini sering terjadi juga. Ini pinjol memberikan pinjaman kepada orang lain dengan memakai nama nasabah yang lain. Artinya, ada oknum-oknum tertentu di dalam tubuh pinjol itu sendiri sepertinya, menurut saya ya, ini saya yakin pasti yang berhubungan dengan pinjolnya atau orang yang mengenal pinjolnya, bahkan mungkin adalah orang yang ada di dalam tubuh pinjol itu sendiri, memakai data-data nasabah yang lain untuk mengajukan pinjaman, lalu pinjamannya dicairkan, kemudian data si nasabah yang punya data tadi ditagihlah ke si nasabah yang punya data tadi. Padahal si nasabah ini tidak terima duitnya, tidak pernah mengajukan, bahkan nasabahnya tidak tahu. Tiba-tiba saja ada penagihan yang datang ke nasabahnya. Yang selanjutnya adalah cara-cara penagihan dari para debt collector ini. Cara-cara penagihan dari para debt collector ini begitu sangat tidak manusiawi. Inilah yang sering membuat nasabah ini gerah dan nasabah tidak mau membayarkan pinjol. Yang pertama, cara-cara penagihan mereka ini adalah 2 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo, mereka sudah menekan nasabah, sudah mengancam-ngancam nasabah, bahkan sudah memaki-maki nasabah. Ini sangat tidak disukai oleh para nasabah. Yang berikutnya adalah para debt collector ini biasanya kalau menagih itu ke nasabah itu mereka selalu memakai cara-cara yang mengancam, memaki-maki, menghina. Bahkan mereka mengancam menyebarkan data. Bukan hanya mengancam menyebarkan data. Bahkan mereka ini benar-benar berani menyebarkan data. Selain itu mereka ini juga men-tracing data-data nasabah seperti di Facebook, di Instagram, di YouTube, atau di media-media sosial lainnya. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini sangat tidak disukai oleh nasabah. Yang lebih parahnya lagi, mereka ini kadang menghubungi nomor-nomor yang ada di daftar kontak nasabah. Tujuan mereka ini menghubungi kerabat atau teman atau daftar-daftar nomor kontak yang ada di handphone nasabah ini adalah untuk mempermalukan nasabah sendiri. Untuk membuat donasi semacam grup WA supaya nasabah ini dipermalukan di dalam grup tersebut. Dimasukkanlah nasabah ini ke dalam satu grup bersama teman-teman atau orang-orang yang ada di dalam daftar kontak nasabah ini. Kemudian di dalam grup tersebut akan diadakan semacam pengumpulan donasi yang mengatakan bahwa tolong dibantu nasabah ini karena dia tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat mempermalukan sekali kepada nasabahnya. Bahkan yang paling di luar batas perbuatan para debt collector ini adalah mengedit-edit foto-foto dari nasabah tersebut, lalu kemudian diedit seperti foto-foto yang tidak senonoh untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di daftar kontak nasabah tersebut, bahkan dikirimi ke media-media sosial yang berhubungan dengan media sosial nasabah tersebut. Ini sungguh di luar batas. Perbuatan-perbuatan seperti inilah yang membuat para pinjol ini, saya yakin mereka tidak akan berani benar-benar mengajukan sidang perdata ke pengadilan untuk memaksa nasabah untuk membayar hutang pinjol mereka.
saya yakin pinjol-pinjolnya tidak akan berani. Karena ini akan benar-benar terbongkar dan terbuka. Bahkan mungkin kalau para pinjol ini berani untuk melakukan ini suatu saat, untuk mengajukan ini ke pengadilan suatu saat nanti, maka pada saat itulah pinjol-pinjol ini akan tamat. Karena semua nanti akan bersuara. Semua orang-orang yang pernah gagal bayar di pinjol itu akan bersuara dan akan memberikan kesaksian ataupun keterangan bahkan bukti-bukti tentang perbuatan-perbuatan para pinjol ini yang tidak senonoh, yang seolah-olah mereka ini mampu mengendalikan nasabah dengan tanpa mereka mengikuti aturan dan peraturan OJK. Jadi maksud saya kepada teman-teman yang gagal bayar di pinjol manapun, di daerah manapun, jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman seperti ini yang mengatakan bahwa mereka akan mempidanakan Anda. Silakan. Justru kita senang kalau pinjol-pinjol ini mulai mempidanakan para nasabah. Karena dengan melalui hal itu, nanti mereka akan viral. Setelah masalah ini viral, lalu nanti ini akan terbongkar secara sendirinya di berbagai media sosial. Ini akan menjadi pemberitaan utama. Lalu akan keluarlah semua hal-hal yang ditutup-tutupi oleh para pinjol selama ini. Karena masyarakat ini, nasabah-nasabah yang gagal bayar ini tidak akan pernah bisa dibungkam. Apalagi dengan media sosial sekarang ini. Semua orang bisa berbicara dan secepatnya viral. Kita tinggal menunggu saja mereka ini untuk mengangkat isu ini. Ini ibaratnya sudah bensin nih yang mengalir di bawah sini. Kita ibaratkan ini adalah sebuah dataran yang sudah dialiri oleh bensin. Lalu kemudian kalau para pinjol ini mencoba untuk membawa ini ke jalur hukum, berarti mereka telah mencoba memantik api di atas bensin yang benar-benar sudah tersebar di daerah tersebut atau di wilayah tersebut. Maka akan meledaklah dan terbakarlah nanti. Jadi yang tamat adalah pinjol-pinjolnya. Jadi tidak usah takut teman-teman. Kalau ada debt collector yang mengatakan kami akan bawa ini ke jalur hukum, ya silakan. Silakan, justru itu yang kami tunggu-tunggu. Katakan demikian. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, jika suatu saat ini dibawakan ke sidang pengadilan, karena memang pinjol-pinjol ini sudah bingung dengan cara-cara penagihan mereka, mereka tidak bisa memaksa nasabah untuk membayar, karena kesalahan mereka sendiri, justru ini akan membuka kehancuran bagi mereka sendiri. Dan saya yakin dengan cara seperti itu, maka akan ditutuplah pinjol-pinjol ini nanti. Karena sudah terlalu banyak masalah, karena sudah terlalu banyak kegaduhan dan kekacauan yang mereka buat di masyarakat. Seperti yang kita tahu belakangan ini, sudah berapa banyak para debt collector yang melakukan cara-cara premanisme. Bukan hanya itu, bahkan damkar yang beberapa hari waktu lalu kita tahu damkar ini adalah profesi yang paling mulia. Mereka permainkan petugas damkar hanya untuk disuruh menagih ke rumah nasabah, menagih hutang pinjol. Bahkan ada beberapa kejadian sebelum itu seperti beberapa debt collector yang ngamuk datang ke PT, meneror ke perusahaan, menelepon ke HRD perusahaan, mengancam-ngancam, bahkan memaki-maki kepada teman-teman rekan sekerja seorang nasabah. Jadi seperti itu teman-teman. Artinya di sini adalah jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman bahwa mereka akan mempidanakan nasabah yang galbay, walaupun ada isu-isu bahwa katanya nasabah yang galbay akan dipidanakan. Jangan takut, justru itu adalah sesuatu yang akan membuka jalan kalian nanti, kalian yang galbay-galbay sekarang ini. Kalau seumpamanya ini dibawa ke sidang pengadilan, justru disitulah kesempatan kalian untuk berbicara dan mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Oke teman-teman, jadi jangan pernah takut dengan yang namanya ancaman akan digugat ke sidang pengadilan. Siap selalu, begitu ya. Karena itulah yang kita tunggu-tunggu supaya ini dibuka secara terang benderang, secara lebar. Ini akan viral nanti di semua media sosial. Maka disitulah pinjol ini akan benar-benar terbuka bagaimana cara mereka ini mengerjakan atau menjalankan usaha mereka di negara ini. Apakah mereka menyusahkan kepada masyarakat banyak? Saya juga sangat senang sekali apabila ini dibuka suatu saat nanti, karena ini menjadi jalan bagi kita untuk menggugat balik para pinjol ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat materi kali ini. Tetap semangat galbay, walaupun saat ini keadaan ekonomi sedang susah. Jangan pernah pikirkan masalah pinjol lagi. Pikirkan saja masalah hidup ini, bagaimana supaya biaya hidup kita sehari-hari bisa kita penuhi bersama keluarga. Oke, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.